Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mahasiswa Hebat. Nah, seperti biasa kita kali ini akan ngobrol santai dengan narasumber yang tentunya punya cerita atau kisah inspiratif. Nah, di sini salah satu kejuaraan yang diikuti oleh narasumber kali ini adalah MTQ dan tentunya juga ada event-event yang lain. Nah, kita langsung aja kenalan sama narasumber yang hebat kali ini, yaitu Dini. Halo. Oke, Dini. Ini mumpung masih awal, belum kita lanjut ke ngobrol-ngobrolnya, mungkin bisa kenalan dulu ke penonton podcast kali ini. Silakan, Dini. Baik. Halo, jadi nama saya Dini Islamia, biasa dipanggil Mia. Saya dari Prodi TLM atau D4 TLM. IPK terakhir saya 4,6 dan event terakhir yang saya ikuti yaitu MTQ-MN Poltekkes Kemenkes Indonesia di Oke. tahun ini. Tahun ini ya, Iya, 2024 ya. 2024. MTQ itu apa sih sebenarnya kepanjangannya? MTQ itu Musabaqah Tilawatil Quran Nasional, mahasiswa nasional Kemenkes Indonesia. Oke, berarti karena kemarin mungkin pesertanya dari Poltekkes gitu ya? Iya, dari Poltekkes seluruh Indonesia. Oke, yang terakhir itu event MTQ itu kapan diadakan? Maksudnya bulan berapa itu? Bulan Agustus kalau nggak salah. Agustus Ya, ya, Agustus. Agustus. Oke, itu juara berapa ini? Juara 2, Pak. Juara dua, Iya. Masya Allah, luar biasa ya juara dua. Itu pesertanya berapa banyak itu? Dari 30 berapa? 30 38? provinsi kalau nggak salah. Oh, 30 provinsi. 30 provinsi kalau. Oke, jadi hampir semua Poltekkes berarti Iya. mengirimkan kandidatnya ya. Iya. Satu-satu atau mungkin ada Poltekkes yang ngirim dua gitu? Oh, bahkan kita yang paling banyak Oh yang gitu? ngirim ya dari Oke. berbagai lomba. Jadi Mhm. di MTQ itu sendiri ada banyak cabang lomba. Oke. Salah satunya tilawah. Mhm. Yang kita kirim kemarin kalau nggak salah 14 orang untuk Poltekkes Oke. aja. Itu Poltekkes Mataram aja. MTQ aja ya, maksudnya itu Iya. 14 orang. Oke, dan Dini salah satu yang menjuarai di MTQ itu. Itu di Poltekkes mana itu eventnya? Agustus itu. Di Poltekkes Jakarta 2. Jakarta 2. Iya. Oke. Nah, benar nih. Kalau kaitannya dengan MTQ, nah ini latar belakang Dini itu apa sih sebelum maksudnya pondok atau seperti apa? Jadi sebenarnya saya itu nggak pondok ya, Terus? karena pada dasarnya di Bima itu ada tempat buat khusus belajar tilawah gitu. Oke, gitu. Jadi dari kelas 6 SD saya belajar sampai masuk SMA itu masih saya belajar, Pak. Oke, jadi Iya, emang minat gitu ya, minat untuk iya. belajar gitu Dari ya. kelas 6 SD itu udah ada kemauan, oh mau ikut tilawah nih karena mayoritas orang di sana itu banyak qori'ah terbaik gitu. Oke, ya dari Bima Iya, ya. dari Iya, iya, Bima. ya benar. Saya pernah ke salah satu pondok di Bima juga banyak dia menampilkan beberapa korinya ya, bahwa memang korinya salah satunya yang pernah juara di tingkat nasional juga. Nggih. Oke, Jadi di sana kayak di setiap desa itu pasti ada tempat buat perwakilan. Oh, buat latihan kayak gitu latihan ya. kayak gitu. Oke, oke, keren. Berarti emang dari Iya, minat, kemudian didukung oleh guru mungkin pada saat itu ya. iya, Akhirnya keterusan sampai sekarang. iya. Kalau ngomong-ngomong kalau di kampus maksudnya ada ya UKM MTQ atau gimana? Sebenarnya ada Mm-mm. UKMI kalau nggak salah ya Oke. Pak ya. Tapi saya nggak ikut karena saya Mm. nggak tahu apa ada UKM Informasinya ya gitu ya. informasi segala macam. Oke. Jadi awal mula saya ikut MTQ di sini Oke. itu karena ada ajakan dari teman-teman BEM. Oke. Ada surat yang masuk dari BEM terus Ada perlombaan diajak itu ya ya, oh ini ada lomba MTQ nih coba untuk ikut karena itu ya. ya karena kebetulan itu MTQ pertama tahun 2022. Itu Dini udah ikut ya? Ya, MTQ Oke. pertamanya itu. Nah, jadi sistemnya itu daring Mm. untuk babak penyisihannya. Nanti kalau misalkan lolos ke final, Bisa ya udah lanjut. bisa ke Jakarta. Oke, jadi ada babak penyisihan Iya. seperti itu ya. Oke, MTQ itu apa sih maksudnya? Ada nggak fase-fase apa ya? Mungkin kayak indikator yang dinilai itu apanya? Selain mungkin pasti suara gitu ya, atau mungkin cengkok-cengkoknya gitu. Sejauh yang saya tahu Mm-mm. pas ikut MTQ dari
SD kan saya ikut Oke. dari SD itu secara umum penilaiannya itu dari bidang suara, Oke, terus juga suaranya. dari cara pembacaannya yang paling Hmm. diperhatikan, Oke, ada poinnya sama ya. lagu. Lagu. Ada lagunya. Mm, Minimal kalau di bidang saya itu mm. 3 sampai 5 lagu. Maksudnya intonasinya beda-beda gitu ya Iya, lagu itu. lagu itu kayak intonasi. Oke, keren-keren. Terus apa persiapannya? Maksudnya tadi dengan berbagai indikator itu ada persiapan nggak sih? Maksudnya kalau mau ikut lomba itu berapa hari dulu mungkin udah latihan, terus atau mungkin berguru ke les tadi atau apa gitu? Ada nggak sih persiapannya? Persiapannya itu Hmm. lebih ke menjaga makanan sama Oke, minuman. benar-benar ngefek emang Ngefek makanan ya. banget Hmm. apalagi kalau semisal kita udah makan gorengan banyak Oke, sama es yang banyak. Itu oke sangat ngefek di ngaruh suara. banget di suara. Terus Serak gitu ya. ya serak sama pernapasannya juga agak pendek. Oke, olahraga juga nggak sih? Mungkin lari gitu, Iya, salah satu membantu nggak sih? kebetulan Eh, saya sering suka banget main badminton, badminton oke. ya. Itu sebagai salah satu Jadinya upaya juga ya, bantu. ya, terus Oke. juga bersepeda. Mm, Jadinya kayak kebiasaan itu jadi bikin napas panjang, terus juga mm, dengan latihan yang rutin tiap hari. mm. Tiap hari, Tiap bener-bener hari tiap ya, hari saya tiap latihan. hari. Luar biasa. Itu Iya, persiapan kalau mau ikut iya, lomba kayak gitu ya. iya. Terus kalau tadi di sini kan ada UKM-nya Mm-mm. sebenarnya, cuman mungkin informasinya belum dapat. Terus latihannya Iya. berarti otodidak di rumah aja ya, kayak tadi latihan tiap hari itu di rumah aja. Untuk apanya? Ya untuk persiapan tadi Persiapan di rumah aja MTQ. atau mungkin ada kumpul sama teman-teman dikumpulin bareng-bareng kan tadi banyak kan ada 14 Oh, terus belajar bareng gitu. kebetulan pas waktu pertama kali ikut MTQ-MN di Mm-mm. Poltekkes ini, Mm. otodidak sendiri. Gue sendiri Iya, iya. Tapi karena semakin berkembang mungkin makin kayak banyak makin banyak yang ikut, tarik. jadinya kita dikasih fasilitas oleh kampus Mm. pelatih ustadz Oke. dan ustazah dari pondok pesantren Oke, yang jadi luar jurinya. biasa. Berarti ada peran ya dari kampus untuk Iya. proses event-event kayak gitu ya. Oke, Hmm. jadi ada mentornya gitu ya untuk melatih ya. Oke, Dini ini selain dari event MTQ kan juga jadi ketua UKM Katulistiwa. Nah, itu apa sih Katulistiwa? Jadi UKM Katulistiwa itu Mm-mm. kepanjangan dari Katulistiwa itu sendiri yaitu karya tulis mahasiswa. Oke, Ya, jadi eh, sebenarnya ini tidak hanya KTI saja yang dibahas, tapi oke, ada novel, puisi, kayak karya sastra yang lainnya. oke, Tapi untuk program kerja saya Mm-mm. lebih ke KTI-nya, Pak. KTI-nya, Ya, oke. soalnya kan kayak tahu sendiri untuk Wajib kan ya karena ya. untuk kita Mm-mm. yang semester akhir Mm-mm. juga harus kayak belajar sistematika KTI Skripsi kayak gini ya. ya, skripsi Mm-mm. kayak gimana, terus memang sih bakalan diajarin di kampus di Mm-mm. sama dosennya, tapi mungkin bakalan lebih Baik lagi baik kalau lagi ada kalau waktu ada tadi ya. ada wadahnya gitu ya. Ya, Oke. Jadi ini kan sebagai ketua. Programnya apa iya. sih? Ini programnya apa di UKM ini? Itu kayak pelatihan KTI, Latihan. terus bedah novel juga kemarin Oke. kita undang temen yang Emang bisa mm-mm, emang bidangnya itu. bidangnya ya. Oke. Itu aja sih Pak. Novel terus Ya. skrip. Mungkin kalau skripsi ada mentor gitu mungkin ada nggak sih? Kalau Pernah datengin? mentornya itu dari alumni kita. Oh alumni, jadi kayak Iya, sharing gitu iya ya, apa sharing. pengalamannya gitu ya. Iya. Oke, keren, keren, keren. Terus dari kegiatan UKM Katulistiwa atau skripsi dan novel dan lain-lain itu tadi, apa sih yang paling berkesan? Pokoknya apakah kumpul-kumpulnya sama teman-teman atau sharing-sharingnya tadi yang paling Eh, berkesan? Iya sih kesan hal yang paling mengesankan kalau Mm-mm. kita ngumpul itu kayak cara diskusinya yang nggak Oke, boring, mm-mm. terus juga adik-adiknya juga aktif Oke. gitu. Oh Jadinya ini adik-adik ini semester berapa ya? Maksudnya hanya semester akhir atau terbuka untuk semester eh, bawah juga? untuk semua semester. Oke, semua semester Ya, bisa ya bisa berarti. ya. Oke, nah ini informasi juga untuk para penonton khususnya mahasiswa Polkesram ya. Ya. Jadi
untuk yang semester akhir awal pun mungkin masih baru masuk pun bisa ikut UKM Katulistiwa ini. Jadi biar terpapar lebih awal gitu ya terkait skripsi. Nanti juga diajarin Pak bagaimana cara penggunaan Mendeley Oke, juga. Ya, Mendeley-nya. aplikasi Mendeley. Karena emang salah satu syarat sekarang kalau untuk membuat skripsi wajib menggunakan Mendeley ya sebagai referensinya ya. Jadi nggak boleh manual lagi. Nah itu memang salah satu yang seru tadi ya. Ketika mahasiswa mungkin sepantaran kemudian sama adik kelas ngobrolnya kan lebih enak. Soalnya kadang kalau sama dosennya itu kaku gitu ya. Karena mungkin takut Iya. tanya dan sebagainya. Jadi Benar, ya udah benar, benar. ketika di akhir pembelajaran pun ditanya ada pertanyaan nggak? Nggak ada Nggak ada. gitu. Cuman kalau tadi sepantaran mungkin lebih terbuka Iya, bahasanya ya, lebih enak sharing-sharingnya, diskusinya. diskusinya lebih enak. Iya. Oke, nah MTQ, kemudian tadi ada UKM Katulistiwa. Nah, gimana sih memanajemen tadi untuk bisa jalan dua-duanya gitu? Sebenarnya kalau saya disesuaikan aja. Semisal kalau Eventnya mana yang mana lebih dulu? ya Gitu. ya mana yang lebih duluan Oke. ya udah didulukan aja. Tapi kalau semisal bersamaan menurut saya itu perlombaan sih Pak. Yang diduluin Karena ya, kalau ada event ya ya itu kalau ada dulu event ya. ya diduluin. Karena sifatnya personal kan. Dan juga kalau semisal di UKM kan ada wakil sama Oke. sekretaris mungkin bisa Tetap dihandle jalan di ya. sini. Ya, tetap Oke. jalan. Jadi nggak terkendala meskipun Iya. tadi misalnya Dini ikut event-event yang MTQ dan sebagainya, UKM-nya tetap jalan karena ada wakil dan sebagainya yang tetap programnya tadi ya Iya. menjalankan. Oke, nah terkait kita ngobrol tadi kan non akademik dengan berbagai prestasinya. Nah sekarang kan masalah akademik tadi IPK EP terakhirnya berapa? 3,46. 46. Oke, itu kan udah tinggi banget itu ya. Jadi itu tinggi ya. Jadi perlu diketahui jadi IPK itu kan ya dari 1 sampai 4 lah maksimal kan kayak gitu. Nah, kalau udah di atas 3 itu udah bagus. Apalagi dengan tadi menyeimbangkan antara akademik sama non akademiknya juga ada. Karena penting ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, jadi kalau IPK-nya bagus tinggi misalnya 3,80 lah katakanlah ya. Namun kalau tidak diimbangi dengan yang non akademik ya itu juga kurang karena sekali lagi akademik itu harus diimbangi dengan skill. Kemudian yang non akademik itu sangat membantu nanti di proses ketika kalian lulus seperti itu ya. Jadi dapat poin plusnya lah seperti itu ya. Oke, luar biasa. Kemudian target atau harapan ya ini terkait baik itu MTQ ataupun UKM Katulistiwa. Ada nggak sih target-target yang belum tercapai terus kemudian Dini mau targetin? Mungkin untuk kedepannya itu kalau semisal kan ada event MTQ atau enggak dari misalnya ada lomba karya tulis seperti menulis artikel, mungkin bisa saya berpartisipasi di sana. Oke, jadi ikut lagi ya. Pokoknya kalau ada lomba ikut lagi ya untuk mewakili dari Poltekkes gitu ya. Oke. Tadi lomba-lomba udah baik itu MT. Kalau yang UKM Katulistiwa ya ada juga ya lomba-lomba terkait penyusunan. Ada, tapi cuman kayak Poster mungkin ya, enggak poster ya, biasanya kan. biasanya kayak gitu. Oke. Jadi ya baik itu UKM MTQ ataupun kok UKM Katulistiwa maupun MTQ ya sama-sama ya jalan semuanya. Kalaupun ada event-event atau lomba ya diikutin seperti itu. Oke, kita selesai di sesi 1, kita masuk sesi 2 ya pada obrolan kali ini. Nah, sesi 2 itu game jawab cepat. Ya. Jadi silakan nanti Dini menjawab dengan cepat dan juga mungkin menyebutkan beberapa alasan lah kenapa menjawab itu gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke sesi kedua ya. Nah, pertanyaan nomor 1. Lebih suka mendaki gunung atau berkemah di pantai? Berkemah di pantai. Di pantai, alasannya kenapa? Karena nggak kuat naik gunungnya. Oh, nggak kuat naik gunungnya. Sebenarnya mau banget buat mendaki, tapi nggak kuat. Pengalaman ya kan seru. Kalau lihat orang-orang yang daki gunung itu kan seru ya. Seru banget. Tapi ya dikembalikan ke kitanya ya, mampu apa enggak ya naiknya. Jadi memilih berkemah di pantai. Iya. Oke, kemudian kedua, ayat favorit dari Al-Quran yang paling sering Dini baca? Ar-Rahman. Ar-Rahman, Masya Allah. Itu tentang apa sih Ar-Rahman? Tentang kayak nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan gitu. Kayak nikmat Tuhan mana sih yang
yang nggak kamu syukuri gitu ya. Syukuri, gitu. Jadi biar membuat kita tuh inget gitu lah bahwa kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Jadi jangan banyak ngeluhnya gitu ya. Oke, berikutnya. Hal yang paling menantang saat mengikuti kompetisi MTQ? Saingannya bagus-bagus. Saingannya, ya. oke. Saingannya yang enggak, maksudnya yang enggak kaleng-kaleng gitu. Iya, enggak kaleng-kaleng ya. Jadi apalagi dengan dari provinsi-provinsi ya. Okay. Dari seluruh Indonesia, gimana caranya supaya bisa tampil semaksimal mungkin gitu. Oke. Pernah nggak sih ubah strategi gitu, begitu ada yang sudah maju kok bagus, terus tiba-tiba saya pakai teknik yang ini atau ini, ada nggak sih? Oh enggak sih, karena memang udah patokannya kalau semisal udah latihan ya udah itu memang yang terbaik yang kita tampilkan gitu. Mau kita tampilkan. Pokoknya bismillah aja ya, maju kalau udah disiapin ya kayak gitu ya udah persiapannya itu ya. Oke. Berikutnya, tempat favorit untuk melakukan kegiatan tadi UKM Katulistiwa. Ngumpulnya di mana? Ngumpulnya di mana gitu? Di kampus. Di kampus saja ya. Gak pernah mungkin di pantai tadi. Satu waktu itu di tempat di Miko tuh. Oh Miko, ya, oke Miko. Sambil makan mie gitu ya. Oke. Sambil berdiskusi biar enak gitu. Oke, refreshing juga ya. Jadi biar nggak monoton nanti kalau kegiatannya di kampus seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya jadwal yang padat atau kesempatan belajar hal yang baru. Kesempatan belajar hal yang baru. Ya. Contohnya apa sih yang mau Dini belajar itu? Targetnya misalnya, apa yang belum? Misalnya kalau MTQ udah lah, ada nggak sih? Pengen bisa apa gitu? Pengen kerja di rumah sakit sih. Pengen kerja di rumah sakit, magang kali ya? Iya. Punya kesempatan magang di rumah sakit gitu ya? Iya. Oke, itu menjadi salah satu ini ya pilihan. Oke, berikutnya. Oke, apa yang lebih sering Dini lakukan? Membaca Al-Quran atau latihan fisik di alam? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ya sesuai ya karena MTQ. Oke, next. Oke, melakukan penelitian atau memimpin ekspedisi di alam? Melakukan penelitian. Oke, lebih memilih. Alasannya apa? Karena memang lebih suka ya buat penelitian. Analisis gitu ya. Iya. Oke, karena tadi kalau alam mungkin capek gitu ya. Biasanya gitu ya. Kaum rebahan. Rebahan ya, jadi nggak cocok kalau di alam-alam harus berjalan berapa jauh gitu ya. Sebenarnya suka alam, cuman kayak kalau untuk kayak mendaki dan yang segala berat-berat macam itu ya. Skip dulu ya. Iya. Oke, dalam dunia teknologi laboratorium medis, apa penemuan atau inovasi yang paling menarik menurut Dini? Penemuan mungkin alat yang menurut Dini, kok bagus banget sih cara kerjanya alat ini, saya baru tahu kayak gini ternyata cara kerjanya gitu. Oh, PCR sih. PCR. Ya. Kenapa PCR? Menarik aja menurut saya, kayak deteksinya cepat gitu ya. Deteksinya cepat, akurat. Ya, apalagi pas COVID kemarin kan, itu menjadi salah satu unggulan ya. Jadi sangat diunggulkan untuk deteksi COVID ya dengan PCR gitu ya. Karena itu memang salah satu teknologi yang baru juga PCR itu. Oke. Berikutnya, jika harus memilih, lebih tertarik untuk mendalami ilmu hematologi atau mikrobiologi? Mikrobiologi. Alasannya? Karena suka bakteri. Oke, suka bakteri gitu ya. Jadi nggak suka kalian gitu, aduh. Suka bakteri. Ya, menarik gitu ya, karena pengamatan ini. Karena pengamatannya, terus gambarnya warna-warni, jadinya berkesan gitu. Oke, apalagi Dini kan ini nggak minus ya, jadi mungkin menarik gitu, enak gitu kalau pakai. Enak dilihat. Ya, mikroskop itu enak. Kalau yang pakai kacamata itu agak double. Oke, ngomong-ngomong lebih milih mikrobiologi, ini jangan-jangan skripsinya juga terkait mikrobiologi? Atau gimana judulnya? Ada sih sedikit karena pasien ISK kan yang pasien ISK. Ya, bakteri. Tentang bakteri berarti ya? E. coli sama Klebsiella. Tapi yang di penelitian itu bukan bakterinya yang dianuin, tapi sel epitelnya malah. Sel epitelnya. Untuk jadi apa? Maunya untuk dilihat bentuk sama jumlahnya. Oke. Sebagaimana kalau semisal dia
banyak, tingkat keparahannya berapa gitu. Oke, tapi ini kan tetap lingkupnya mikrobiologi. Iya, mikrobiologi. Oke, berarti sesuai tadi ya milih mikro karena memang ada kaitannya skripsinya pun juga tentang mikrobiologi. Oke, kita selesai di sesi yang kedua ya tentang sesi jawab cepat. Nah, kali ini kita masuk ke sesi yang terakhir atau closing statement. Nah, di sini silakan Dini berikan tips untuk para penonton podcast pada hari ini agar bisa seperti Dini dengan berbagai prestasi khususnya mungkin ikut kejuaraan MTQ dan juga beberapa UKM tadi. Mungkin ada tips untuk para penonton. Sebenarnya nggak ada tips yang terlalu gimana-gimana, tapi kalau semisal kalian punya skill, mungkin bisa diasah dan dikembangkan aja. Dan kalau semisal mau ikut kayak organisasi seperti itu, nggak apa-apa, ikut aja. Yang penting tidak mengganggu kuliah. Oke, akademiknya tetap ya diprioritaskan juga ya. Oke, jadi ya silakan dengan berbagai aktivitas tadi tetap jalan, tetap tapi milih prioritasnya mana yang harus didahuluin gitu ya. Oke, luar biasa ya. Perbincangan hari ini kita dengan Dini ya terkait prestasinya khususnya dengan MTQ, kemudian ada beberapa UKM yang juga diikutin tadi ya. Oke Dini, terima kasih kedatangannya. Saya doakan mudah-mudahan lancar. Target berikutnya apa sih? Target berikutnya apa ini? Mau kerja. Kerja ya, karena udah selesai ya, udah wisuda ya. Targetnya kerja. Mudah-mudahan dapat kerjaan sesuai harapan. Oke, kita akhiri podcast ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa hebat pada hari ini ya dengan Dini, salah satu mahasiswa yang berprestasi. Kita akan next ya untuk berikutnya kita akan undang mahasiswa-mahasiswa hebat lainnya untuk ngobrol di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim.